Komisi Pemberantasan Korupsi terus membidik nama-nama yang berpotensi menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek KTP elektronik. Penyidik KPK terus mendalami peran pihak yang diduga terlibat dalam kasus yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Ada atau tidaknya tersangka baru itu konsekuensi dari pengembangan perkara. Kalau memang nanti dari fakta persidangan dan informasi yang kita perdalam tersebut ditemukan 2 bukti permulaan yang cukup misalnya, dan itu menurut penyidik memang solid untuk bisa memproses pihak lain, tentu akan kita proses. Sejumlah nama yang disebut di surat dakwaan 2 tersangka kasus mega korupsi ini ramai-ramai membantah terlibat dan menerima uang dari proyek KTP elektronik. Saat hadir sebagai saksi dalam sidang kedua skandal mega korupsi KTP elektronik di Tipikor, Jakarta, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku pengajuan proyek KTP elektronik dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Mendagri. Apa namanya anggaran itu, perubahan anggaran dari hibah luar negeri ke kemudian APBN adalah pada saat Anda belum jadi menteri? Iya, sebelumnya sudah diusulkan Pak Mardianto, kemudian hasil rapat waktu saya baru jadi menteri diminta oleh DPR RI. Jadi tidak benar kalau di paragraf awal di surat dakwaan disebutkan bahwa itu adalah atas keputusan Menteri Dalam Negeri? Iya, baca aja lah ini kan. Nama lain yang juga diperiksa sebagai saksi adalah mantan Ketua Komisi 2 DPR, Hairuman Harahap. Politisi Golkar ini membantah membagi-bagi duit terkait proyek KTP elektronik. Ia menegaskan uang itu hasil usahanya sendiri yang akan diinvestasikan. Oh, itu investasi kita. Masa kau nggak boleh tempatkan uang untuk investasi, ya begitu. Investasi. Katanya soal bagi-bagi uang di... Enggak ada. Jadi 1 miliar itu dari mana Pak yang Bapak investasi? Ya, mau mencari lah dari mana-mana kumpul-kumpul, usaha, dapatlah sikit-sikit, kumpul-kumpul, kan gitu. Kan ada usaha kita, masa nggak boleh berusaha kita ya? Ketua DPR saat ini, Setia Novanto, juga disebut di surat dakwaan menerima 574,2 miliar rupiah. Dakwaan jaksa mengungkap peran Setia Novanto yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar. Namun lagi-lagi Setia Novanto membantah dan menyerahkan semuanya pada proses hukum. Ya pokoknya saya selalu menghargai supermasi hukum dan mendukung langkah-langkah daripada hakim. Kalau jadi saksi mau Pak? Ya, kita tunggu. Undangannya aja belum. Kita lihat. Dalam surat dakwaan juga disebutkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam program Kompas Malam 10 Maret lalu, Ganjar membantah terlibat. Saya bukan anggota Badan Anggaran. Oke. Saya ketemu dengan Irman, mau ditunjukin kira-kira ketemunya di mana, ya kan? Ini agak menarik. Yang ketiga, saya terima dari Miriam Yani ya tadi ya. Haryani. Miriam Haryani. Kemarin waktu saya diperiksa menjadi saksi, Mbak Miriam itu dikonfrontasi dengan saya loh. Dan ada 2 penyidik di sana. 2 penyidik, yang satu penyidik senior. Lalu dia tanyakan, Bu Yani, apakah saudara memberikan kepada Pak Ganjar? Dia jawab tegas, tidak. Politisi lainnya adalah Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. Politisi PDI Perjuangan ini disebut menerima uang hingga 16 miliar rupiah. Seperti yang lainnya, Oli membantah terlibat dalam kong-kali-kong skandal korupsi KTP elektronik. Ia mengaku tak kenal dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang terlibat dalam kasus ini. Bagaimana caranya Andi Narogong memberikan uang ke saya? Makanya saya heran juga hal itu bisa masuk di dalam dakwaan. Karena pertama, saya tidak kenal yang namanya Andi Narogong. Kedua, saya tidak pernah bertemu dengan Andi Narogong. Ketiga, kami tidak pernah ada pembahasan secara khusus tentang iktp pada saat saya menjadi wakil ketua Badan Anggaran. Nama mantan Ketua Badan Anggaran DPR, Melkias Markus Mekeng, ikut disebut di dakwaan yang dibacakan jaksa. Melkias menyebut namanya dicatut dalam kasus ini. Nah, sekarang mereka merampok uang negara yang saya baca di dakwaan 51% untuk programnya, 49% untuk bancakannya. Untuk mengeluarkan uang dari bancakan itu kan harus ada satu justifikasi, mau kasih ke siapa nih? Misal udah dibagi-bagi, ada yang 11%, ada yang 7%, dan segala macam. Nah, mungkin ada orang yang merasa bahwa saya kurang ini.
Nah, untuk supaya dapat bagian yang lebih besar, dia harus jual nama. Jadi Anda merasa Anda dikorbankan? Gitu. Oh iyalah, nama saya udah pasti dicatut. Proyek KTP elektronik dijadikan bancakan wakil rakyat dan pejabat Kemendagri. Disebutnya nama besar dalam dakwaan kasus proyek KTP elektronik semakin menggerus kepercayaan publik terhadap wakil rakyat dan pemangku pemerintahan. Tim Liputan Kompas TV.